Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang. Hari ini kita akan membahas materi tentang perintah DML dan DDL pada MySQL. Di pertemuan sebelumnya kita sudah membuat database, tabel, field beserta recordnya. Hari ini kita akan menerapkan yang sudah kita buat minggu lalu ke dalam bahasa MySQL. Iya dong. Indikator dari materi ini adalah kalian harus bisa membedakan bagaimana cara membuat tabel, database, dan bagaimana cara mengisi record gitu. Terus kalian juga harus bisa menerapkannya ke dalam bahasa pemrograman MySQL gitu. Di sini kita akan memakai exam. Sebelumnya juga kalian sudah saya minta untuk menginstal aplikasi tersebut gitu. Langsung saja. MySQL itu apa sih? Kalian kan pasti udah sering dengar ya SQL gitu. Nah, SQL sendiri itu singkatan dari struktur query language atau biasa disebut juga query. Merupakan satu bahasa yang digunakan untuk mengakses database gitu. SQL dibagi jadi 3. Yang pertama ada DDL, ada DML, dan ada DCL. Ini kita bahas satu-satu. Yang pertama ada DDL. DDL itu singkatan dari Data Definition Language. Jadi dia mendefinisikan struktur dari database-nya. Perintah di dalam DDL itu hanya ada 4. Yang pertama ada create. Create digunakan untuk membuat database dan tabel. Yang kedua ada perintah alter. Perintah alter itu untuk digunakan untuk mengganti. Jadi kalau misalnya kalian bikin nama kolom, fieldnya salah, kalian mau ubah, itu bisa menggunakan perintah alter. Atau kalian kolomnya awal bikin 4, ternyata kalian mau menambahkan 1. Nah, itu kalian juga bisa menggunakan perintah alter. Terus yang ketiga ada perintah rename. Perintah rename juga digunakan untuk mengganti nama, baik nama dari tabel atau nama dari database-nya. Terus yang terakhir ada perintah drop. Perintah drop itu digunakan untuk menghapus database dan tabel. Jadi saat perintah drop digunakan, semua yang ada dalam tabel, field-nya, terus panjang data, tipe data, semua akan terhapus. Begitu juga kalau misalnya di tabelnya sudah ada isinya, terus kalian menggunakan perintah drop tabel, itu semuanya akan terhapus. Jadi hati-hati dalam menggunakan perintah drop. Yang kedua ada perintah DML. DML ini singkatan dari Data Manipulation Language. Di sini kita memanipulasi isi dari field atau yang disebut dengan record. Perintahnya juga ada 4. Yang pertama ada insert. Insert digunakan untuk menambah record baru ke dalam sebuah tabel. Yang kedua ada perintah select. Select ini untuk menampilkan data, menampilkan record dari sebuah tabel gitu. Untuk select ini banyak sekali manfaatnya digunakan. Itu kita bisa mengambil select dari satu tabel semuanya, atau kita dari satu tabel ada 5 kolom, kita mau mengambil hanya 3 saja yang ditampilkan, itu bisa menggunakan perintah select. Ataupun kita mau mengambil dari 2 tabel kita tampilkan dalam satu output, itu bisa juga menggunakan perintah select. Yang ketiga ada perintah update. Perintah update itu digunakan untuk mengganti data. Jadi kayak misalnya kalian punya alamat awalnya ada di Depok, terus saat kalian pindah ke Jakarta itu kan harus diubah ya, dari Depok ke Jakarta. Nah, itu menggunakan perintah update. Yang terakhir perintahnya ada perintah delete. Perintah delete itu digunakan untuk menghapus si baris, menghapus recordnya ya. Lalu yang ketiga ada perintah DCL. DCL itu Data Control Language. DCL itu digunakan untuk memberikan membuat user dan memberikan hak akses privilege kepada user tersebut. Perintah di DCL hanya ada 2, ada grant dan revoke. Ya, ini saja. Terus selanjutnya
Gimana cara membuatnya? Nah, cara membuatnya gampang banget. Untuk membuat sebuah tabel, tadi kan di awal perintahnya ada create ya. Berarti kita hanya tinggal create database. Di situ ada if not exist, nama database. If not exist itu digunakan untuk mencari tahu si database yang kamu mau buat itu sudah ada belum gitu. Kalau database-nya sudah ada, berarti database tersebut tidak akan bisa dibuat. Tapi kalau database-nya ada, itu bisa dibuat. Untuk penamaan database tidak boleh menggunakan spasi. Bikin nama database-nya penjualan. Jadi tinggal create database penjualan. Nanti kalau misalnya ada keterangan query itu. Terus untuk menampilkan database yang sudah kita buat, kalian bisa menggunakan perintah show database. Terus untuk mengakses database-nya, kalau misalnya kalian menggunakan command line, kalian menggunakan perintah show use database buat masuk ke database yang kalian buat tadi gitu. Nah, langsung aja prakteknya ya. Di sini sebelum praktek, kalian buka dulu Excel-nya. Terus di sini Apache dan MySQL-nya kalian start dua-duanya. Kalau di punya saya ini MySQL-nya nggak saya start karena MySQL-nya udah otomatis nyambung ya. Kalau ini udah, kalian tinggal buka ke sini, buka localhost /phpMyAdmin di kolom pencarian di browser. Boleh pakai browser apa aja, dan ini nggak menggunakan koneksi internet, jadi kalian offline pun tetap bisa mengaksesnya ya. Nah, kalian tinggal buat kita di SQL-nya, kita pakai perintahnya create. Kita mau buat apa? Karena kita mau buat database. Nama database-nya kita kasih nama latihan underscore penjualan ya. Sorry typo, namanya latihan penjualan. Kalau udah, kita go. Nah, saat kalian berhasil, di sini ada kata query. Nah, ini sudah membuat database. Terus kalau misalnya kita mau membuat tabel, kita masukin perintah create table. Nama tabelnya di sini kita akan membuat table pelanggan. Terusnya sama, create table, nama table, kolomnya, tipe datanya, panjang datanya. Jadi di sini disesuaikan dengan kebutuhan field. Terus kemudian di akhirnya kita gunakan primary key, masukkan field yang akan kalian jadikan key. Di sini syaratnya harus bersifat unik ya. Kita akan membuat tabel pelanggan yang isi fieldnya ID pelanggan, nama pelanggan, alamat, telepon, dan email. Terus tipe datanya ada varchar dan teks panjang datanya disesuaikan dengan kebutuhannya. Nah, begini gimana? Dan create table, nama tabelnya pelanggan, kurung buka. Kita punya tadi ID pelanggan, tipe datanya varchar, panjang datanya 5. Terus kita punya nama underscore pelanggan, varcharnya 20. Kita punya alamat, tipe datanya teks. Kita punya nomor telepon, tipe datanya varchar 15. Kita punya email yang terakhir, tipe datanya varchar, kita masukin 50. Lalu kita buat primary key-nya. Yang akan kita jadikan primary key adalah ID pelanggan. Tutup lagi ya. Kalau ini udah dilihat di sininya, kalau di sini sudah tidak ada tanda merah, berarti ini udah insya Allah sudah bisa. Kalau udah, kita tinggal go. Nah, di sini masih ada now database not selected. Nah, tadi kan kita sudah membuat database, tapi kita belum memilih database-nya. Sorry, saya lupa. Jadi ini kita
copy aja. Terus di sini lihat tadi database yang kalian buat, yang tadi kita buat adalah latihan underscore penjualan. Nah, kita masuk dulu ke databasenya, ke latihan penjualannya. Nah, kayak gini, ini belum ada tabel yang dibuat. Kita balik lagi ke SQL, kita taruh codingan yang tadi, baru kita go, insya Allah bisa. Nah, kalau sudah seperti ini berarti database-nya sudah terbuat dan sudah siap digunakan. Untuk melihatnya kita bisa ke struktur. Nah, di sini sudah masuk pelanggan. Kalau kita mau ngelihat daleman si pelanggannya seperti apa, tinggal kita dari pelanggan kita masuk lagi ke struktur. Nah, di sini sudah terbuat dari pelanggan, tipenya varchar, panjang datanya 5, dan di sini tanda kunci berarti dia menggunakan primary key dari si tabel pelanggan. Nah, itu cara untuk membuat sebuah tabel. Kemudian kalau tabelnya sudah terbuat, ini kita lihat perintahnya lagi. Kita udah lihat tabelnya tadi ya. Nah, terus kita mengubah tabel mengubah struktur tabelnya menggunakan perintah alter. Query umumnya itu alter table, nama table, terus alter optionnya mau diapain? Alternya mau ditambahin kolom baru kah, mau dikurangin kah, mau diganti, apanya mau diganti, atau dan lain-lain. Nah, keterangannya alter table perintah dasar untuk mengubah table, terus nama table adalah nama table yang mau diubah, strukturnya terus alter option perubahan pada tabel. Nah, ini ada banyak banget pilihan alternya. Yang pertama ada add. Add ini digunakan untuk mendefinisikan field baru. Jadi kalau kalian mau nambahin satu field, kita menggunakan perintah add. Nah, digunakan. Terus ada add index. Add index ini kalau misalnya salah satu field yang sudah kamu buat, terus kamu mau kasih dia sebagai index. Terus kita juga bisa add primary key-nya. Kalau misalnya tadi saat kamu buat tabel tapi kalian belum memasukkan primary key-nya, nah jangan khawatir, kalian bisa masukkan primary key-nya tetap dengan perintah alter table. Terus ada change ini digunakan untuk mengubah field lama menjadi field baru. Terus ada modify ini di sini mengubah satu field menjadi definisi field. Terus ada drop field untuk menghapus fieldnya. Terus ada rename to ini digunakan tadi ya untuk mengubah nama tabel. Nah, contoh kita bikin alter nih, kita coba satu-satu. Kita di sini tadi ada tanggal lahir itu kan tipe datanya varchar. Nah, di sini kita mau ganti tipe datanya si tanggal lahir menjadi date. Perintahnya alter table pelanggan, nama tabelnya add, apa yang mau di add. Nah, tanggal lahir kita mengubah tadi ya, tanggal lahir, date, not full, kita akan menambahkan tabel tanggal lahir karena tadi di tabel sebelumnya belum ada. Caranya, nah kita tinggal masukin ke SQL. Di sini kita tinggal masukin perintah alter table, nama tabelnya, perintahnya add, kita akan masukin tanggal lahir, tipe datanya date ya. Kalau udah kita tinggal boom. Nah, kalau ini berarti udah bisa. Nah, kita balik lagi, kita lihat ke strukturnya, tambah nggak? Nah, tambah kan si tanggal lahirnya. Ini itu untuk add, untuk menambahkan field baru. Terus kedua, menambahkan primary key, karena tadi kita sudah membuat primary key, jadi yang ini kita skip aja. Terus yang ketiga, kita akan mengubah modifikasi yang sudah ada. Nah, di sini tipenya date kita akan ubah jadi varchar. Caranya gimana? Caranya tinggal lihat alter table, pelanggan, nama tabelnya, modify, yang mau dimodifikasi apa? Tanggal lahir, ini langsung aja masukin. Gantinya apa? Varchar. Nah, berarti kita tinggal ke sini, kita tinggal masukin tadi alter table pelanggan, modify, tanggal lahir,
jadi varchar 8. Nah, kalau udah kita go. Nah, sekarang kita lihat lagi ke strukturnya. Nah, di sini sudah berubah ya, tipe dari tadinya date sekarang menjadi varchar 8. Tuh, untuk perintah selanjutnya adalah menghapus. Nah, menghapus tinggal perintahnya sama, alter table, nama tabelnya, pelanggan. Nah, perintah menghapus menggunakan drop, apa yang mau dihapus, field mana yang mau dihapus gitu. Nah, di sini kita mau menghapus field tanggal lahir, berarti kita tinggal di SQL-nya masukin alter table pelanggan drop tanggal lahir ya. Lalu di go. Nah, kita lihat strukturnya, tanggal lahirnya sudah nggak ada. Nah, itu ya. Terus kita di sini mau mengubah nama tabel. Mengubah nama tabel bisa dengan dua perintah, ada rename tabel pelanggan to PLG. Yang pertama, yang kedua caranya menggunakan alter. Berarti alter table PLG rename to pelanggan. Kita coba ya. Rename tabel pelanggan to PLG. Di sini berarti kita tinggal perintah rename tabel pelanggan to PLG. Nah, kalau sudah di go. Nah, di sini kita lihat nama tabelnya berubah jadi PLG. Nah, kalau kita mau mengubahnya menggunakan perintah answer itu juga bisa. Berarti tinggal di sini alter table PLG rename to pelanggan. Kalau udah di go. Nah, kalau tadi sudah diubah menjadi pelanggan. Nah, ini sudah ada pelanggan. Itu perintah alter. Perintah drop kita nggak gunakan karena tadi kita menggunakan dropnya untuk menghapus field. Perintahnya sama aja. Setelah kita hapus, kita akan coba hapus tabelnya. Di sini kita menggunakan perintah drop table pelanggan. Nah, ini untuk menghapus tabel pelanggan. Go. Nah, kita lihat database-nya, tabel yang tadi kita buat hilang. Nah, itu aja materi di hari ini. Kalian hanya mengenal perintah DDL gitu. Untuk tugasnya silahkan kalian buat satu database, terus dengan satu table dari kolom yang sudah saya sediakan. Gitu. Kalau sudah selesai, nanti kita akan lanjut untuk membahas materi insert, select, update, dan delete. Sekian untuk pertemuan kita kali ini. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.